Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan langsung kita ikuti Editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 11 Februari 2021, libur Imlek di rumah saja. Libur Imlek di rumah saja. Tahun baru Imlek datang menyapa. Kali ini, Imlek jatuh besok yang bertepatan dengan Jumat, sehingga membuat libur akhir pekan menjadi lebih panjang. Dalam kondisi normal, momen seperti ini mendorong masyarakat untuk ramai-ramai pergi berplesir ke berbagai daerah dan tempat wisata. Kalaupun tidak berwisata, masyarakat akan memanfaatkan momen libur panjang akhir pekan untuk berkumpul dengan kerabat. Warga keturunan Tionghoa yang merayakan Imlek menggelar perayaan bersama di rumah ibadah maupun tempat-tempat pertemuan. Namun, ini bukan kondisi normal. Kita masih berjuang keras untuk menekan laju penularan COVID-19. Hampir setahun kita bergelut dengan pandemi. Fakta menunjukkan kasus COVID-19 melonjak tiap kali libur panjang usai. Selepas libur hari raya Natal dan Tahun Baru, kita mengawali tahun ini dengan akumulasi kasus positif COVID-19 menembus 1 juta orang. Angka kematian pun sempat melebihi 400 jiwa dalam sehari. Di beberapa daerah, puskesmas maupun unit rumah sakit terpaksa buka tutup karena tenaga kesehatan yang bertugas banyak tertular COVID-19. Kabar tentang sulitnya mendapatkan ruang isolasi rawat inap COVID-19 juga semakin dekat dan sering kita dengar. Malah sangat mungkin di antara kita sendiri sudah mengalaminya. Sayangnya, bagi sebagian masyarakat, fakta-fakta tersebut belum cukup menumbuhkan kesadaran dan rasa empati dalam diri. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya warga yang abai, memakai masker dengan benar, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Libur panjang datang, warga tanpa empati itu ikut merasa terpanggil untuk bepergian. Di saat yang sama, ribuan hingga jutaan warga lainnya juga tergerak oleh hasrat serupa. Interaksi dengan orang lain yang meningkatkan risiko penularan COVID-19 menjadi semakin kerap. Dalam situasi begitu, kebijakan pengetatan mobilitas dan pengawasan kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi tumpuan. Untuk antisipasi kali ini, Satgas Penanganan COVID-19 mewajibkan seluruh pengguna moda transportasi jarak jauh, baik pribadi maupun umum, menunjukkan negatif COVID-19 dari hasil tes RT-PCR atau tes antigen atau genos. Sampel harus diambil 1 kali 24 hingga maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, tergantung jenis moda transportasi yang dipakai dan wilayah yang dituju. Ketentuan ini sedikit lebih ketat ketimbang sebelumnya yang hanya mengimbau pengguna kendaraan pribadi berbekal surat negatif COVID-19. Demi lebih mengefektifkan pembatasan, pemerintah melarang para aparatur sipil negara atau ASN bepergian keluar daerah masing-masing selama periode libur Tahun Baru Imlek. Menteri BUMN pun memperluas larangan itu ke jajaran pegawai perusahaan pelat merah. Meski begitu, kebijakan larangan maupun kewajiban tidak akan ada artinya bila tidak disertai ketegasan dan konsistensi penerapan di lapangan. Percuma pula pusat menggariskan kebijakan bila pemerintah daerah permisif terhadap para pelanggar. Maka kita apresiasi para kepala daerah yang menerapkan aturan pembatasan lanjutan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Demikian juga dengan daerah-daerah yang sigap menyaring kedatangan pelaku perjalanan dari luar wilayah. Terakhir, kembali lagi ke diri kita semua. Di pundak kita ada beban tanggung jawab untuk ikut menekan penularan COVID-19. Urungkan dulu keinginan bepergian di akhir pekan ini. Mari kita nikmati liburan di rumah bersama keluarga satu atap. Selamat Tahun Baru Imlek untuk saudara-saudara kita yang merayakan. Jangan lupa, di rumah saja tetap lebih baik.
Libur Imlek untuk tahun ini di rumah saja, Bang Usman, kita melihat tadi sudah dibicarakan pembatasan-pembatasan, termasuk yang naik kendaraan pribadi pun itu harus menyertakan surat keterangan bebas COVID. Nah, tapi pertanyaannya kembali lagi, Bang, siapa yang mengawasi, Bang? Ya, yang mengawasi tentu saja pemerintah, aparat ya dari pusat misalkan dengan membuat regulasi, kemudian pemerintah daerah menerapkannya. Dan memang dari semua itu yang paling penting sebetulnya kesadaran kita pada dasarnya, kesadaran untuk mematuhi aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Misalnya ASN tadi itu kan tadi kita diskusikan bagaimana kontrolnya begitu kan. Nah, kontrolnya memang yang pertama-tama sebenarnya kesadaran diri sendiri, artinya diri sendiri yang mengontrol itu. Ya karena pemerintah juga punya keterbatasan begitu kan untuk mengontrol. Ya definisi bepergian juga itu kan juga masih misalkan dari Depok ke Jakarta, beda ketemu kota, orang tuanya beda kota sebetulnya itu kan seperti apa, satu kawasan atau sesama Jawa Barat misalnya begitu. Itu definisi yang juga membuat kita agak sulit untuk mengawasinya begitu kan. Nah, karena itu kesadaran menjadi penting. Kita kan berulang kali menyebutkan bahwa garda terdepan itu kan sebetulnya masyarakat dalam penanganan COVID ini, termasuk pencegahannya. Ya, jadi saya kira kembali lagi kepada kita pada dasarnya. Di editorial juga dikatakan itu. Ujungnya sebetulnya adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan, imbauan, surat edaran dari pemerintah begitu. Masalahnya, Bang, kan ditengarai karena sudah hampir 1 tahun ya, kurang lebih sejak kita mulai pandemi. Kesadaran itu untuk menerapkan 5M makin berkurang. Makin banyak orang tidak pakai masker, makin banyak orang berkerumun. Karena katanya ada yang jenuh, ada yang harus keluar rumah karena memang untuk mencari pendapatan. Nah, di tengah kondisi seperti ini kan kelihatannya susah untuk berharap teman-teman, saudara-saudara kita sadar untuk ya tidak bepergian pas besok ada hari libur Imlek yang juga libur panjang. Bagaimana, Bang? Itu satu-satunya cara adalah penegakan hukum sebetulnya, penegakan aturan. Ya, ketika kesadaran itu tidak muncul, maka yang bekerja adalah hukum. Dan hukum itu harus tegas. Misalnya tadi kalau di surat edaran Menteri ATR BPN misalnya itu Menteri Pendayaan Aparatur Negara Pan RB itu dikatakan bahwa akan kena sanksi, ya maka itu betul-betul diterapkan. Iya, nanti coba kita ingin juga sih sebetulnya rakyat mendengar nanti setelah ini adakah yang ditindak misalnya. Pasti menurut kita itu 1-2 adalah yang bandel pasti begitu ada kan. Pencilan ada yang nanti nakal. Coba kita ingin mendengar juga ada atau tidak nanti, kalau ada berapa banyak dan apa sanksinya kan begitu. Rakyat juga kepingin tahu itu. Jadi sekali lagi penegakan hukum yang harus diterapkan. Misalnya penegakan hukum tidak harus misalnya dikurung segala macam begitu, tapi kalau orang hasil tesnya positif atau reaktif mau bepergian naik kereta naik pesawat ya jangan diloloskan begitu kan misalnya. Betul. Karena begitu dia naik kendaraan pribadi juga tidak bisa menunjukkan ketika ada tempat-tempat untuk memeriksa itu ya suruh putar balik. Itu juga kan penegakan hukum pada dasarnya. Berarti begitu. Dilakukan seperti awal dulu, kita masih ingat ya ada checkpoint bahkan di tengah jalan tol pun dilakukan. Bisa kita lakukan itu untuk menekan penularan COVID begitu. Kementerian BUMN juga itu mengatakan melarang ya kan, melarang pegawai BUMN untuk bepergian selama libur Imlek ini. Ya ini juga kita ingin tahu juga seperti apa nanti setelah itu, adakah yang ditindak, kalau ada berapa banyak, apa tindakannya begitu. Karena ada yang bertanya begini juga Bang Usman, ini kan bertepatan dengan kita sekarang sudah masuk terutama di Jakarta ya, PPKM skala mikro. Nah, ada beberapa teman yang bertanya begini, dia pikir bahwa PPKM skala mikro akan lebih ketat. Tapi ada beberapa contoh kegiatan yang diperbolehkan malah mengesankan ada pelonggaran. Misalnya restoran boleh buka, boleh makan di tempat yang tadinya 25% malah jadi 50%. 50%, bahkan jamnya mundur sampai pusat perbelanjaan 21. Tadinya jam 7, sekarang jam 9 malam. Sekarang jam 9 malam. Nah ini kan jadi tanda tanya, Bang. Iya, memang ini juga jadi tanda tanya karena itu perlu penjelasan. Tetapi PPKM yang paling penting menurut saya adalah testing dan tracingnya yang lebih masif. Mestinya yang katanya mau disegerakan ya? Jadi setiap RT, setiap RW itu akan dilakukan tes rapid antigen. Nah jadi nanti ini memang kalau angkanya melonjak itu mudah-mudahan karena
tesnya yang semakin meningkat. akurat, ya, semakin banyak pas, ya? semakin benar begitu kan. Kemarin itu kan Menteri Kesehatan mengatakan ya tidak pas begitu Karena kan. masih kurang jumlah tesnya. Karena masih kurang jumlah tes, yang dites itu aja. Misalkan Menteri kan mengatakan bahwa saya sehari bisa beberapa kali ke kantor Presiden dan jadi itu dites ya pasti saya negatif lah kan datanya begitu. bisa palsu begitu ya? Bukan palsu ya, tapi orang yang dites itu ya itu juga begitu yang memang Secara sehat statistik, kondisinya. Nah, tapi kalau dengan tesnya makin masif begitu sampai turun ke RT RW apalagi permukiman padat, itu bisa dipastikan akan terjadi peningkatan. Oke. Ya kan akan terjadi peningkatan karena selama ini orang yang nggak dites karena misalnya dia merasa tidak ada gejala itu bisa terdeteksi begitu kan. Nah, jadi karena itu nanti kita juga jangan kaget. Nah, ini kan sudah sepekan ini turun nih. Kalau kita lihat ya dari 13, 12 kemarin 8.000 kan Kasus begitu. baru ya maksudnya Kasus ya, baru. secara nasional. Iya, angkanya sudah turun. Nah, jangan sampai nanti setelah Imlek ini melonjak lagi begitu kan. Melonjak lagi kalau karena Imlek ini celaka begitu kan. Tapi artinya kita tidak belajar dari kasus sebelumnya. Ya kan seperti apa pepatah ya hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama kan begitu. Masuk ke lubang berkali-kali. Iya, nah ini kalau dia memang melonjak karena testing dan tracingnya yang bagus, ya ini perlu kita apresiasi karena dengan begitu maka kita akan melakukan treatment yang benar. Baik, kita nanti mau bertanya juga kepada para pemirsa kita juga dan mungkin kalau kita bisa terhubung dengan narasumber, bagaimana detailnya Bang? Karena di perumahan saya Pak RT titip pertanyaan, PPKM skala mikro itu nanti detailnya kayak bagaimana Pak Leo? Karena kalau misalnya contoh tesnya nanti gratis, yang bayarin siapa katanya. Tapi kita harus jeda dahulu. Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan bertanya Bang Usman kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pak Muhadjir, kita melihat pemerintah kali ini, kalau saya bilang lebih bersiap Pak dengan melakukan pembatasan-pembatasan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sudah melarang ASN keluar kota. Menteri BUMN melakukan hal yang sama, kemudian Menteri Perhubungan minta tes itu hasilnya untuk yang masih mau bepergian itu hanya 1 kali 24 jam, tidak 3 hari. Nah, pertanyaan masyarakat Pak, bagaimana memeriksa pelaksanaannya di lapangan besok sampai hari Senin Pak? Bagaimana Pak Muhadjir? Kalau yang berkaitan dengan ASN, BUMN, dan juga mungkin TNI Polri, artinya staf-staf yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan, saya kira mereka akan disiplin lah, akan mengikuti aturan seruan dari masing-masing pimpinannya, karena saya kira mereka tidak akan berani ambil risiko lah, kalau ketahuan dia bisa sanksinya bisa berat kan. Jadi, saya kira mereka akan mematuhi itu, saya yakin lah. Oke, kalau untuk masyarakat di luar golongan yang tadi Pak Muhadjir sudah sebutkan, bagaimana Pak memastikan pembatasan pergerakan ini? Karena pas sekali besok Jumat, Sabtu, Minggu libur begitu, biasanya orang banyak yang berjalan-jalan itu Pak Muhadjir. Bagaimana Pak? Ya memang kalau untuk masyarakat umum itu lebih bersifat seruan ya. Seruan agar lebih ditekankan pada menyentuh kesadarannya saja gitu. Tapi kita tidak memiliki mekanisme untuk memaksa ya. Karena itu ya harus terus digencar, dihimbau, diserukan agar mereka lebih baik memilih berada tinggal di rumah. Dan itu juga sudah kita koordinasikan dengan Ketua Mataking, juga dengan pihak-pihak masyarakat yang nanti akan menjadi Ketua Panitia perayaan Imlek juga sudah kita dan semuanya sudah semuanya menyerukan. Hanya masalahnya kan Imlek ini bukan hanya upacara ritual keagamaan penganut agama tertentu, juga bukan hanya tradisi yang dilakukan oleh komunitas tertentu, tetapi hampir seluruh rakyat Indonesia ini kan ikut merayakan Imlek masalahnya kan. Biasanya dengan berbagai macam happening. Karena ini kan peristiwa budaya ya gitu. Karena itu kita akan minta
betul-betul diketati oleh pihak-pihak aparat, ya terutama untuk misalnya yang jelas-jelas sudah kita minta dilarang adalah perayaan yang besar-besaran di ruang terbuka, gitu ya, misalnya penampilan barongsai, kemudian juga makan-makan besar, itu jelas saya kira sudah ada larangan ya secara eksplisit. Hanya memang kalau yang sifatnya individual atau keluarga pergi, ya ini yang kita tidak kesadarannya sendiri ya Pak. Iya, tapi saya berharap dengan adanya ini PPKM berskala mikro, artinya penerapan pengawasan di tingkat yang paling mikro, saya kira itu juga bisa dicegah di level RT RW, paling nggak berupa seruan itu, ya, karena kita harapkan kan berlapis kan ini sebetulnya. Sekarang ini kan strategi kita kan memerangi COVID ini berlapis. Di tingkat makro tetap namanya PSBB itu tetap, tapi di tingkat mikro kan juga kita perketat sekarang. Ya, Pak Muhadjir, pertanyaannya Pak, untuk pengetatan atau pemeriksaan ini, termasuk tadi yang Bapak sudah sebut PPKM berskala mikro, itu ada anggarannya tidak sih Pak? Anggaran sudah kita tata ulang ini, jadi termasuk untuk di tingkat desa itu kan ada dana desa yang memang ada realokasi untuk itu. Kemudian dana kelurahan sudah dikoordinasikan dengan Pak Mendagri karena memang tidak ada dana kelurahan, kan nggak ada, yang ada dana desa. Karena kita kan nggak punya menteri urusan kota kan, urusannya menteri desa. Dan ini sudah kita benahi. Oke. Kita harap bisa benar-benar masyarakat sadar ya Pak, bahwa untuk kali ini ya harus berkorban untuk tidak bertemu keluarga atau yang lain, karena memang untuk membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Begitu ya Pak Muhadjir ya? Saya kira iya, jadi mudah-mudahan lah masyarakat juga menyadari sehingga dia bisa menahan diri untuk tidak ikut, untuk tahun inilah paling tidak, untuk tidak memanfaatkan momentum libur akhir pekan, libur Imlek ini untuk keluar rumah, untuk mobilitas yang terlalu berisiko. Baik, kita harap kita sama-sama mematuhinya Pak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi. Terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Nah, pertanyaannya itu kembali lagi Bang Usman. Memastikan penerapan di lapangannya seperti apa? Saya dari tadi belum mendengar bahwa misalnya akan ada pos-pos periksa. Dulu kalau kita ingat di awal pandemi ini, bahkan di jalan tol pun kita bisa diberhentikan untuk diperiksa. Nah ini bagaimana Bang? Memang kan aturannya ini berbeda ya. Waktu awal itu namanya PSBB. Begitu kan. Nah sekarang ini namanya PPKM. Nah jadi memang praktik di lapangan sangat ditentukan oleh aturannya seperti apa. Apakah PSBB ataukah PPKM. Nah karena itu sekarang memang tidak ada pos-pos pemeriksaan misalnya begitu. Nah, tetapi tadi seleksinya itu ada di transportasi umum dan transportasi pribadi misalnya. Ya dalam di tempat tertentu misalnya. Saya tidak tahu apakah dikatakanlah Bandung begitu ya, begitu keluar paster orang diperiksa misalnya seperti itu. Dulu seperti itu ada. Atau seperti Bogor Bang, ganjil genap di akhir pekan. Atau seperti Bogor, ganjil genap ya. Kebijakan-kebijakan itu memang kemudian diserahkan kepada kreativitas pemerintah daerah masing-masing. Ada yang memberlakukan jam malam misalnya dari mulai jam 7 sampai jam sekian. Tetapi dalam kaitannya dengan Imlek, tadi saya kira betul apa yang disampaikan oleh Pak Muhadjir. Ya misalnya kalau untuk organisasi, kelompok masyarakat, kelompok keagamaan itu ada barangkali perintah ya begitu ya untuk melarang. Ya di Bangkok saja dibatalkan itu peringatan hari peringatan Imlek di Pecinan ya. Yang tadinya besar-besaran. Tadinya besar-besaran ya. Kemudian kalau kita lihat gambar di media Indonesia, foto utama ini kan di Tiongkok ini kan. Yang biasanya berjubel orang, itu kan kita lihat hanya beberapa orang saja begitu kan. Ya karena ada aturan saya kira ini di Tiongkok. Dan di kita mestinya seperti itu kan. Kalau hari Imlek di Kelenteng, selain umat Konghucu misalnya atau kelompok Tionghoa, ini kan juga karena ada ampau di situ, maka banyak orang berkerumun di situ berharap ampau. Ya kan begitu, ini juga harus diantisipasi, dihindari saya kira. Pertanyaannya begini Bang, kembali lagi, kita kan percaya bahwa masyarakat Indonesia baik ya. Tapi kembali lagi Bang, kalau kemudian setelah Imlek dan libur panjang Jumat, Sabtu, Minggu, ternyata ada lonjakan kasus COVID,
Itu bagaimana, Bang? Ya, itu dia. Makanya kita harus periksa ini ya. Tadi saya sampaikan, ada dua kemungkinan. Yang pertama karena memang libur panjang Imlek ini. Yang kedua karena tadi PPKM skala mikro tadi itu, ketika dilakukan testing dan tracing. Yang lebih banyak? Ya, yang lebih banyak maka hasilnya juga akan banyak. Tinggal lagi nanti bagaimana pemerintah memeriksa ini. Apakah ini karena libur panjang, apakah karena tadi peningkatan kapasitas ya testing dan tracing kita begitu. Nah, kita berharap kita belajar dari kasus-kasus libur panjang sebelumnya. Ini udah libur panjang keempat saya kira. Pertama itu Lebaran, kedua Maulid Nabi ya, ketiga kemudian tahun baru, Natal dan tahun baru, dan keempat ini Imlek. Begitu, hampir semuanya ini berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan ini. Yang memang saya kira juga harus hati-hati pemerintah mengaturnya. Karena terkait dengan hal yang sensitif. Jangan sampai salah diartikan ya. Jangan sampai juga salah diartikan begitu. Itulah yang membuat saya kira pemerintah memang harus betul-betul mengeluarkan aturan. Ya jangan sampai nanti dianggap melarang orang beribadah misalnya, padahal kita menganut orang bebas beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing misalnya seperti itu. Nah, ini memang harus hati-hati begitu ya. Jadi terukur aturannya, syaratnya begitu kan. Nah, itu tadi kan kita ini kan yang merayakan Imlek umat Konghucu ataupun masyarakat Tionghoa, tapi kita kan semua merayakan. Begitu juga Natal tahun baru. Bukan cuma umat Kristiani saja, tapi seluruh orang Indonesia itu merayakan. Lebaran juga begitu kan. Jadi memang ini perlu aturan yang saya kira ya betul-betul pas lah ya, jangan sampai memunculkan persoalan begitu. Itu ditanyakan juga Bang, apakah memang ini hanya karena, ada pertanyaan begini Bang, kalau Imleknya tidak jatuh di hari Jumat, misalnya di hari Kamis, itu kan tidak jadi libur panjang. Oh, lebih panjang lagi justru. Atau bisa jadi lebih panjang. Nah, makanya kalau Rabu mungkin pas, ya kalau Rabu karena itu pemilu kan, pilkada biasanya dilakukan hari Rabu karena ini tengah-tengah. Itu kalau Kamis justru lebih panjang lagi dia. Itu pertanyaan sebagian orang Bang. Kenapa kita mau mencegah penyebaran COVID lebih banyak, tapi masih ada libur-libur yang bahkan walaupun sudah sempat dibatalkan, itu ditempeli dengan cuti bersama. Kenapa tidak cuti bersama itu dihilangkan saja sama sekali sepanjang tahun sampai akhir tahun ini, supaya kemudian kita melihat ada yang linier Bang antara upaya pemerintah membatasi pergerakan dengan kesempatan untuk berjalan-jalan itu. Cuti bersama itu biasanya dua hal yang jadi pertimbangan. Nomor satu itu daripada bolos, ASN, pegawai bolos lebih bagus cuti bersama saja gitu. Dihitung dia itu sebagai bagian dari cuti, dipotong cutinya daripada dia bolos. Jatuh cuti tahunan. Yang kedua, dilihat harinya. Kalau tanggung dia, maka dibikinlah cuti bersama. Ya kan, misalnya kalau Lebaran umumnya cuti bersama itu ada Lebaran dan Natal. Umumnya begitu. Dan kemarin itu sudah dihapuskan dua-duanya. Nah, kalau di Imlek ini tidak ada. Tidak ada karena memang ya harinya juga tidak terlalu terganggu, dan kemudian juga ya mohon maaf ini kan penganutnya tidak terlalu banyak juga yang merayakan itu begitu. Jadi memang pemerintah berhati-hati, tapi juga tetap mengedepankan keselamatan ya, karena ini yang diutamakan itu. Kita harus jeda lagi, Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, coba kita dengarkan Bang pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard dan Bung Usman Kamsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, libur Imlek di rumah saja ini Bu? Iya, setuju sekali. Setuju. Sudah hampir 1 tahun pandemi ini, protokol kesehatan hampir dilupakan Bung Leo. Iya, bukannya meningkat, tapi malah hampir dilupakan. Di ini aja di masjid-masjid kalau kan sekarang boleh sholat Jumat, sholat berjamaah tapi protokol kesehatan dilakukan.
yang hadir sholat itu yang pakai masker bisa dihitung dengan jari tangan. Nggak usah pakai Makin banyak yang tidak pakai masker begitu Bu Indra ya? Iya begitu. Kemudian juga kalau di jalan kami suka mengadakan gerakan sosial membagikan masker gratis itu. Itu seakan mereka enggan menerima begitu. Jadi udah untuk apa? Iya begitu. Ada yang mau bukan karena kepentingan protokol. Wih, ada barang gratis tuh. Ayo. Karena itunya ya. Iya. Kemudian kalau masuk mall juga tadinya kan dengan tertib cuci tangan semua pakai sabun. Sekarang langsung aja masuk hanya dites itunya. Nah, suhunya apalagi menjaga jarak. Boro-boro jaga jarak. Yang ada kita minggir-minggir juga tabrak aja langsung begitu. Nah, jadi sekarang tiap kota itu kan ada pecinan ya, hampir di tiap kota di Indonesia ini, apalagi di Pulau Jawa ada pecinan, biasanya ramai dikunjungi gitu. Nah, oleh orang-orang yang ingin dapat angpau begitu. Ya sama juga mungkin orang-orang yang ingin menerima zakat gitu. Nah, sekarang apakah tidak sebaiknya vihara-vihara itu sudah mengumumkan sebelumnya bahwa tidak dari ada awal, baik. Dari awal lalu angpau itu dibagikan ke rumah-rumah yang membutuhkan. Jadi kelihatan juga gerakan sosialnya begitu. Jadi ya kalau ada operasi baru mereka jadi kalau tes masuk ke RT RW itu saya pikir bagus itu untuk supaya mereka sadar. Iya. Terima kasih Bung Leo dan Bung Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Bu Indra ada Pak Hasbon di Jakarta. Pak Hasbon, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hasbon, pendapat Anda Pak, libur Imlek di rumah saja ini bisa tidak untuk kita lakukan dan bisa membantu menekan penyebaran COVID. Menurut Anda bagaimana Pak? Begini, itu memang sudah harus dan wajib dan harus bisa. Kenapa? Sekali lagi saya mengingatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa pandemi ini nggak akan hilang dalam 1 tahun. Dan akan terus berjalan dan kita nggak tahu ini sampai kapan. Para ahli menyimpulkan bahwa ini sampai 3-4 tahun. Berarti selama 3-4 tahun segala kebiasaan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya harus berubah. Itu yang perlu ditekankan kembali oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam arti perayaan-perayaan agama, terus aktivitas mobilisasi masyarakat, sekolah misalnya, perkantoran harus berubah dengan untuk menghindari ini. Nah, kalau yang berhubungan dengan Imlek ini adalah itu sudah jelas harus dibatasi. Dan pemerintah juga perlu turun tangan bagaimana dengan para pengikut perayaan. Misalnya yang bukan merayakan hari ini tapi ikut-ikutan dengan datang ke mall, misalnya seperti itu. Betul, jalan-jalan. Nah, bagaimana pemerintah untuk membatasi itu di itu tempat-tempat untuk keramaian ya. Itu yang saya bilang. Nah, secara makro saya paham sekali. Maksudnya PPKM mikro ini adalah sangat baik. Tapi penjalanannya sekali lagi sampai saat ini di daerah DKI dan sekitarnya saya belum lihat tuh yang namanya di RT RW ada satgas, ada yang benar-benar untuk tracing atau testing gitu loh. Betul kan? Nah, kalau itu memang udah benar-benar semua masyarakat yang zona merah dianggap merah ini kita tes sehingga nanti 50% boleh ke kantor atau boleh ke mall, itu sangat baik sehingga tempat-tempat keramaian itu adalah hijau, clear, bagus. Tapi penjalanannya, nah sekali lagi kita ini di tengah-tengah masyarakat yang benar-benar mungkin udah capek ya, Bang ya. Jadi kita udah selama 1 tahun ini udah capek gitu. Betul, bosan COVID, akhirnya orang-orang udah jadi kendor, jadi nggak pakai masker, tidak jaga jarak. Nah, itu yang mesti diantisipasi oleh pemerintah, khususnya umumnya masyarakat, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Hasbon di Jakarta. Selamat pagi Pak.
Di belakang Pak Hasbun ada Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572 yang bertepatan pada hari Jumat 12 Februari 2021. Doa orang Cina Mas biasanya gongsi pacai, semoga kejayaan melimpah, atau bolu show, semoga umur panjang, makmur dan bahagia. Nah, kami melihat Mas bahwa suasana perayaan tahun baru Imlek 2021 saat ini sangat sepi dan sederhana. Jauh berbeda dengan perayaan pada tahun-tahun sebelumnya yang hingar-bingar, meriah, ada pertunjukan barongsai, liong, kemudian bagi-bagi ampo, kemudian ada hiasan-hiasan lampion di jalan dan seterusnya. Nah, hal ini disebabkan karena negara Indonesia dan negara-negara di dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Di mana Mas, ini juga untuk mengingatkan sampai sekarang ini jumlah korban COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Tercatat 9 Februari kemarin, angka positif sudah di angka 1.174.000-an orang. Kemudian yang meninggal sudah hampir 32.000 orang. Nah, oleh karenanya sudah seharusnya apabila libur Imlek dan perayaan Tahun Baru Imlek 2021 ini dilakukan di rumah saja. Nah, seperti di kota Solo sekarang ini Mas, biasanya mendekati tahun baru ini sepanjang jalan Geladak, Balai Kota, kemudian Pasar Gede dipenuhi hiasan-hiasan lampion. Nah, begitu pula di mal, kemudian restoran dan juga hotel. Nah, saya melihat di Metro TV sendiri 2 bulan menjelang Imlek itu biasanya juga spot iklannya gencar itu, gongsi pacai dan sebagainya. Dan saat ini kok juga sepi. Nah, ini artinya apa? Ini masyarakat yang merayakan Tahun Baru Cina ini juga menyadari sekarang ini sedang berkonsentrasi untuk bahu-membahu bersatu untuk penanggulangan COVID-19. Ya, semoga berhasil Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Kita harus jeda dahulu, Bang Usman dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, para pemirsa mendukung betul, walaupun memang kembali lagi pertanyaannya, bagaimana ini kita bisa jaga sama-sama, Bang? Bang? Jadi kalau kita lihat dari Pak Hasbun tadi itu menarik, dan dari Pak Bambang bahwa sebetulnya dari sisi perayaan Imleknya itu sudah terlihat ada pengurangan. Adaptasi ya? Tidak seheboh tahun lalu. Ya artinya yang sebetulnya kita persoalkan, kita antisipasi adalah efeknya itu tadi. Misalnya orang yang tidak merayakan sebetulnya, tapi ikut rame-ramenya. Apakah ke mal, apakah ke kelenteng misalnya untuk menerima angpau. Nah berarti ini yang harus kita antisipasi secara benar. Ataukah dia liburan keluar kota. Ini yang harus kita antisipasi secara baik begitu kan. Nah tadi saya sepakat dengan Ibu dari Cirebon, Ibu Indra. Ya dikirim saja kalau memang ada katakanlah zakat atau ampau. Bahkan mungkin jangan-jangan sudah bisa pakai digital kan. Elektronik ya? Elektronik dikirim saja, transfer misalnya. Kalau di antara keluarga itu. Betul. Itu bisa kita lakukan pada dasarnya. Apa yang dikatakan Pak Hasbun tadi itu penting. Perubahan perilaku dan itu sebetulnya menjadi program pertama yang dilakukan oleh Kemenkes di bawah Pak BGS, Budi Gunadi Sadikin. Perubahan perilaku ini masih lama. Bukan 1 tahun, 2 tahun, bisa 4 tahun, bahkan di Straits Times kemarin beredar proses vaksinasi di Indonesia bisa sampai 10 tahun katanya begitu. Nah artinya apa? Yang paling penting adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang penting juga adalah perubahan perilaku dalam merayakan hari-hari besar keagamaan. Apapun itu ya? Betul, perubahan perilaku dalam beribadah misalnya begitu. Kalau di kompleks saya mungkin tidak seperti yang Bu Indra katakan, pengajiannya sudah online. Oh sudah? Gitu, iya, tetapi memang salat Jumat masih fisik dan jaga jarak, pakai masker. Sebetulnya pengurus masjid bisa membagikan masker di pintu masjid misalnya. Kalau ada yang datang tidak pakai masker bahkan di kompleks saya itu memang yang di luar, orang luar kompleks tidak boleh masuk. Yang dulu bebas, siapapun bisa salat Jumat di situ. Karena ini masa pandemi. Iya, artinya apa? Itu memang sangat tergantung kepada institusi, lembaga, atau individu bahkan. Misalnya di mall. Ada mall yang sangat tertib. Mau masuk dicek suhu dan harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Bahkan di satu restoran cepat saji, itu KTP kita dicatat.
KTP kita dicatat supaya nanti kalau ada apa-apa gampang kita di-trace. Iya. Begitu loh. Duduk di mana begitu. Betul. Ya? Di satu restoran masakan Indonesia yang saya pernah masuk juga, itu nomor KTP kita itu 5 angka di depan itu dicatat, 5 atau 6 dicatat. Nomor HP dicatat. Ini penting saya kira. Nah, hal-hal seperti itu dan saya kira setiap hotel sekarang, setiap mall itu punya satgas. Ya, yang mereka tuh berkeliling dengan pakai badge di sini, penandanya. Satgas COVID. Di RW perumahan saya itu ada satgasnya, ya ketua satgasnya ke Pak RW begitu kan, dengan kepala-kepala RT yang ada di RW tersebut. Jadi sebetulnya memang kalau kita mau sebetulnya itu bisa dilakukan pencegahan itu. Tapi begitu. seperti yang tadi di Tengarai Bu Indra, mungkin memang mulai banyak Bang orang-orang yang sudah jenuh, tidak mau pakai masker kalau kita lagi. lihat kan yang paling tidak tertib mungkin pasar ya, pasar tradisional. Tadi gambarnya di Metro ada itu. Banyak pedagang yang tidak pakai masker atau kalau pakai masker di dagu karena dia sibuk tawar-menawar dengan pembeli. Susah begitu bernafas kan. katanya. Katanya susah bernafas, apalagi kalau pasarnya sumpek begitu kan. Nah ini saya kira ya berarti harus dipersering. Nah memang sudah jenuh orang, tapi kita tidak boleh jenuh. Karena tadi itu Pak Hasbun sampaikan perubahan perilaku. Lama-lama kita terbiasa dipakai masker. Betul. Malah kalau tidak pakai masker, ada yang aneh, ada yang kurang begitu kan. Nah jadi itulah sebetulnya yang harus kita lakukan. Kuncinya adalah melakukan, sehingga kita menjadi terbiasa begitu. Gak ada alasan lah nggak bisa nafas segala macam begitu. Ya sesekali kan boleh dibuka begitu, tapi lebih banyak tentu saja kita memakai, apalagi di ruang publik. Taiwan itu biasa saja sebetulnya, karena rakyatnya semua disiplin. Tetap pakai masker, jarak juga proporsional, mereka begitu dan nggak ada COVID-nya begitu kita bilang. Baik, kita harap supaya libur Imlek di rumah saja, kemudian dilakukan juga oleh kita semua, bukan hanya pemerintah ya Bang, dan konsisten mungkin di libur-libur berikutnya. Supaya kemudian bersama-sama bisa melawan COVID. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, di pundak kita ada beban tanggung jawab untuk ikut menekan penyebaran penularan COVID-19. Urungkan dulu keinginan bepergian di akhir pekan. Mari kita nikmati liburan di rumah bersama keluarga satu atap. Dan selamat tahun baru Imlek untuk saudara-saudara kami, kita yang merayakan, jangan lupa di rumah saja saat ini tetap lebih baik. Dan demikianlah akhir dari editorial Media Satu hari ini. Pagi ini saya kembali bergabung bersama teman-teman Sarah Wen dan Jason Sambo dalam Selamat Pagi Indonesia. Teman-teman silakan.